Bagaimana menyikapi kalau ada perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah? Ini tentang falak, beliau ahli falak ya Pak ya. Kita tahu bahwa yang namanya Muhammadiyah menganggap waktu subuh ini yang dipakai patokan oleh Kementerian Agama termasuk NU lebih cepat. Berapa menit Prof? 8 menit lah. Yang jawab kok NU bin Muhammadiyah yang jawab. Awalnya kan 20 menit ya Prof ya? Awalnya 20 menit. 12 apa 20 awalnya? Awalnya 20, lalu dimoderatkan jadi 8. Nah ini kalau menyikapi yang begini, nanti ada seminar falak katanya di sini kan. Nah ini menarik ini al-falak. Itu supaya ulama kita tahu. Loh ternyata kemudian saya menemukan ya ulama-ulama kita baik NU, Muhammadiyah, ya bahkan perseorangan termasuk MUI itu ketika berfatwa mereka punya manhaj istimbat yang hebat. Sekitar 3 tahun lalu di waktu Covid, saya menulis buku saya pertama, kitab saya pertama, saya beri judul Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Hadzal kitab yabhath wa yatanawal 'an at-tatbiqatil usuliyah fil fatawa al-Indonesia min ulama'iha syakhsiyatan wa institusionaliyah. Nah ini kitab membahas tentang terapan teori-teori usul fikih yang digunakan oleh ulama Indonesia dalam berfatwa, baik ulama itu secara institusi seperti NU, Muhammadiyah, MUI, termasuk syakhsiatan baik secara pribadi seperti bagaimana Mbah Sahal, bagaimana Ki Ma'ruf, bagaimana Prof, bagaimana Ki Masdar yang mengatakan Al-Hajju Arafah itu ya, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Saya tulis panjang dalam bahasa Arab. Kebetulan kitab ini sebenarnya awalnya adalah materi tambahan fil bidayah aslu hadzal kitab maddah idhafiyah, materi tambahan litta'limir rutini, untuk pengajian rutin saya alal muwazzaf al-ma'dzuni syar'i, buat seluruh pegawai KUA, petugas KUA fil maktab di kantor Kanwil DKI. Di Kanwil DKI, KUA itu kan bahasa Arabnya al-muwazzaf al-ma'dzuni syar'i. Iya. Ya. Jadi kalau ditanya, ini apa Pak Kanwil? Hadza al-muwazzaf al-ma'dzuni syar'i. Ya. Itu maknanya KUA itu. Ya. Apa pegawai apa namanya? KUA. Itu diskusi-diskusi, pertanyaannya semua tentang istimbat, menarik itu. Macam-macam. Talak 3, jatuh 1, pencatatan nikah, itu semuanya ada basis istimbatnya. Ada yang istihsan, ada yang istislah, ada yang istishab. Saya jadikan satu dalam satu buku, termasuk salah satu murid saya itu ada santri Muhammadiyah, pinter sekali, Masya Allah. Santri Muhammadiyah, tapi mondoknya di pondok-pondok NU, hafal Quran, ngaji dengan saya 2 tahun ngaji mahalli. Kemudian S2-nya di Saudi. Nah saya minta coba kalau Muhammadiyah seperti apa, lalu dia kirim, kemudian saya tulis. Ternyata menarik. Ulama-ulama kita itu dalam istimbat, sebenarnya ormas semua sistemnya sudah bagus. Tinggal prakteknya dan kemudian tatbiknya, serta bagaimana kiai-kiai kita itu bisa memahami ini. Seringkali di antara kita banyak yang terkaget-kaget dengan ini. Nah, insya Allah nanti di sini akan dibahas salah satunya bagaimana sistem istimbat di Nahdlatul Ulama. Ya, detailnya akan dibahas oleh Gus Fahrur. Ya, bahwa di sini kita tahu bahwa NU itu punya hierarki bahsul masail. Contoh misalnya, masalah yang itu cukup dibahas di cabang, janganlah itu dibahas di pusat, dan sebaliknya. Cabang wilayah tidak boleh membahas yang itu menjadi kewenangan atau wilayah pusat. Itu ada soal-soal tertentu yang itu wilayah pusat. Kemudian sistem istimbat NU ini ternyata melalui sebuah proses yang panjang. Dari mulai dulu, misalnya ulama-ulama kita itu sangat hati-hati, saking hati-hatinya seringkali banyak yang mauquf. Asal basul masail mauquf. Mulailah tahun 92
di Lampung nanti pada Munas Lampung ditetapkan bahwa NU dalam berbahsul masail tidak hanya qauli, mengambil pandangan para ulama seperti yang tadi contohkan Imam Syafi'i yang kemudian oleh Syekh Nawawi dikatakan manhajnya kita ambil, tapi kemudian yang kita ambil manhajnya bukan kaulnya. Kalau kondisinya sudah berbeda, maka kita akan mengambil manhajnya saja. Mungkin kaul kita berbeda, tapi manhaj tetap sama. Nah, dan terus berkembang sampai ada istimbat bayani. Kalau memang nanti ada satu masalah yang dalilnya harus diambil dari Quran hadis, maka kita harus langsung menggali dari Quran hadis, dan memang disebut secara khusus dalam Quran hadis bayan minan nusus namanya, kajian-kajian lafadznya, kemudian dicek pesan-pesannya, asbabun nuzul, asbabul wurud. Ada satu masalah yang kemudian tidak pernah disebut dalam Quran dan hadis sama sekali, tapi ada padanannya yang sama, maka disebut istimbatnya istimbat qiyasi. Kalau tidak ada juga padanannya dalam Quran hadis, tapi ada ulama yang pernah berfatwa, beristihad, kok masalahnya mirip, nanti disebut dengan istimbat ilhaqi, mirip qiyasi tapi namanya ilhaqi. Nanti baru ada yang terakhir, keputusan NU itu adalah ulama NU mengajarkan kepada kita apa yang disebut al-istimbat al-maqasidi, beristimbat secara maqasid. Nah, sesungguhnya ini semua menunjukkan bahwa ada proses dinamisasi di kalangan ulama NU, ya, mereka itu tidak kaku. Nah, meminjam bahasanya Kiai Ma'ruf Amin, ulama NU itu sejak dulu kalau berfatwa, beristimbat, tawassutian, wa manhajian, wa tatawurian. Selalu tawassut, selalu bermanhaj, selalu dinamis. Kalau kita perhatikan, sebenarnya hampir semua keputusan NU itu menggambarkan itu semua, gak sembarangan. Contoh sederhana, misalnya fakhudh minal mithal, keputusan NU tentang penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal, itu mempertimbangkan aspek politik. Di samping juga melihat ternyata kok begitu ditahqiq namanya. Dalam istimbat ada yang namanya tahqiqul manat. Ada tahqiqul manatil am, nanti ada namanya tahqiqul manatil khas. Kalau tahqiqul manatil am, ketika dalam sebuah komunitas yang sifatnya umum dilakukan analisa sosial, politik, budaya secara umum, maka itu disebut tahqiqul manatil am. Nanti ada satu soal yang sifatnya hanya pribadi-pribadi, itu tahqiqul manatnya khas. Kalau yang bertanya 2 orang saja, bukan sebuah komunitas. Misalnya Kiai Fahmi nanya pada saya, pertanyaannya sama seperti Pak Rektor, Kiai, saya boleh nggak kawin lagi? Nah, itu khos itu. Tahqiqul manatnya khos, karena ini pertanyaan pribadi sekali. Ya itu nggak bisa jadi fatwa umum. Pertama dicek dengan PNS bukan? Aman. Nah, itu kan contoh itu. Ya itu. Kedua saya tanya, istrinya galak apa tidak? Lah, itu kan pengaruh juga gitu loh. Karena ada suami yang istrinya galak. Kiai akan melihat, akan ditanya, mufti bertanya, istrimu bagaimana? Anda ini termasuk dalam termasuk golongan suami yang raja apa yang wali? Nah, katanya kalau istri Anda itu nurut, berarti Anda raja. Kalau istri Anda galak, berarti Anda wali. Karena as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil aulia. Karena sabar atas galaknya istri itu adalah ujian para wali. Kata Kiai Fahmi, Yai, istri saya kadang galak, kadang nurut. Berarti Anda raja wali. Nah,